PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Minsul Tbk bergerak dalam bidang perindustrian jamu dan perdagangan yang terintegrasi dengan sistem pengangkutan darat serta perkebunan guna merealisasikan ekosistem bisnis dari hulu ke hilir. Sido sendiri memiliki 3 segmen bisnis. Salah satunya adalah segmen jamu herbal dan suplemen makanan yang menjadi aktor utama yang berkontribusi pada 65,9% dari total pendapatan Sido di 2023. Sido menyasar inovasi produk baru sebagai alternatif pemenuhan pemerintahan. Di tahun 2022 sendiri, Sido meluncurkan 7 produk baru yang berkontribusi pada 2 years new product development sebesar 2% dari total penjualan. Ekonomi meningkat, konsumsi umumnya akan meningkat. Seperti PDB Indonesia yang mengalami kenaikan 6,66% di tahun 2023, yang tentu berpotensi meningkatkan daya beli konsumen dan secara langsung dapat meningkatkan penjualan produk Sido. Nilai ekspor produk farmasi dan obat tradisional Indonesia pun mengalami peningkatan sebesar 8,78%, yang menjadi sentimen positif dan sejalan dengan niatan Sido untuk ekspansi pasar hingga keluar Indonesia. Dunia farmasi semakin meyakinkan dengan perkata yang dilontarkan oleh Kementerian Perdagangan, yakni Pak Zulhas, yang mengatakan dunia ini sedang menyukai produk-produk herbal dan kembali menggemari bahan-bahan alami. Hal ini menunjukkan kesadaran konsumen dan tren kesehatan yang meningkat, yang tentu akan mendorong permintaan terhadap produk Sido. Kita sudah tahu bagaimana prospek sisi permintaan di industri ini yang menyenangkan. Lalu bagaimana dengan sisi yang menakutkan? Inflasi menjadi momok penting dalam perekonomian. Tak terkecuali bagi Sido. Kabar baiknya, inflasi Indonesia sejauh ini dinilai stabil dalam setahun terakhir. Yang artinya, dengan tidak ada fluktuasi harga yang tiba-tiba, Sido mampu merencanakan dan mengendalikan biaya bahkan investasi jangka panjangnya dengan lebih baik. Dari sisi regulasi pemerintah, telah ada rencana induk pembangunan nasional, rencana induk riset nasional, dan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan industri farmasi dari alat kesehatan yang menempatkan pengembangan obat berbasis bahan alam sebagai salah satu pilar untuk penguatan industri farmasi di Indonesia. Sehingga dengan industri yang didukung dengan serius oleh pemerintah, tentunya memiliki masa depan yang lebih cerah lagi bagi perusahaan di dalamnya. Dari sisi demand, ada kondisi El Nino yang menyebabkan kondisi shortage beberapa komoditas pangan, salah satunya beras yang meningkat 20% secara year on year. Lonjakan harga beras tersebut menimbulkan yang namanya inflasi produk pangan serta memengaruhi penjualan dari produk-produk non-primer, salah satunya adalah suplemen kesehatan, yang menyebabkan net sales Sido di 2023 itu turun 7,8%. Kemudian dari sisi supply, ada PMI yang bergejolak ke level 49,73% di kuartal 3 2023 yang kemudian bangkit di level 52,2% di kuartal 4 2024. Ini menjadi angin segar bagi Sido karena mampu menjaga pasokan dari supply chain produk Sido itu sendiri. Kemudian bagaimana Sido jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya di luar sana? Dari sisi efisiensi pengelolaan modal, ROIC Sido berada di level 27,5% dengan operating margin di level 26,7%, menempatkan Sido sebagai cost leadership and differentiation. Kemudian dari sisi manajemen aset dan ekuitas, Sido yang terbaik. Di tahun 2023, Sido mencatatkan ROA sebesar 24,4% dan ROE di level 28,10%. Ini mencatatkan konsistensi kinerja posisi Sido dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan pendapatan Sido Muncul tidak hanya sebuah cerita biasa. Dalam era ketidakpastian, Sido Muncul telah berhasil mempertahankan stabilitasnya dari tahun ke tahun, membuktikan dirinya sebagai pionir dalam industri farmasi. Meskipun dalam 2 tahun ke belakang, Sido Muncul mengalami penurunan kinerja di angka minus 3,87% dan minus 7,75%. Sido Muncul tetap memiliki kinerja lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya seperti KF dan Kalbe yang mengalami penurunan kinerja lebih buruk yang mencapai hingga minus 90%. Bayangkan, di tengah badai pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan terjatuh, Sido Muncul bertahan dan bahkan terus berkembang. Dengan fokus pada penjualan produk-produk unggulan dan peningkatan efisiensi biaya, Sido Muncul tidak hanya mampu menjaga margin keuntungannya, tetapi juga memperluas pangsa pasarnya, baik dalam negeri dan juga luar negeri melalui ekspansi yang luar biasa. Margin keuntungan memuaskan di kisaran angka 25% hingga 50% dari total pendapatan yang diperoleh atas penjualan perusahaan. Lalu, apa rahasianya? Struktur modal yang kuat menjadi landasan keberhasilan Sido Muncul. Dengan menggunakan dana internal, Sido Muncul memastikan risiko keuangannya tetap terkendali, memberikan kepercayaan kepada investor dan pelanggan. Hal ini terlihat dari rasio debt to equity-nya yang berada di kisaran angka 10 hingga 20%. Namun, keberhasilan Sido Muncul tidak berhenti di situ. Dukungan dari posisi keuangan yang solid dan kinerja operasional yang stabil menjadikan Sido Muncul sebagai pemimpin di antara pesaingnya. Mari kita lihat lagi angka-angka mengesankan ini. Rasio
rasio likuiditas Sido muncul yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat dan peluang investasi. Namun, cerita Sido muncul tidak hanya tentang angka dan statistik, ini adalah kisah tentang komitmen, dedikasi, dan impian. Meskipun terjadi penurunan return on equity dalam beberapa tahun terakhir, Sido muncul tetap menjadi pahlawan bagi para pemegang sahamnya dengan tetap memberikan pengembalian atas investasi mereka sebesar 30% lebih tinggi dibandingkan pesaingnya yang hanya mampu memberikan pengembalian di kisaran angka 5%. Untuk menentukan harga wajar saham Sido, kami menggunakan dua metode valuasi utama, yakni discounted cash flow dan dividend discount model, dengan hasil target di harga 815 dan potensial upside sebesar 31,45%. Kami pun membuat dua asumsi lain, yakni bull case dan bear case, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tingkat inflasi, terminal growth rate, dan weighted average cost of capital, yang memproyeksikan kemungkinan peningkatan optimis dan penurunan sementara masing-masing di harga 925 dan 530. Ada 6 asumsi statistik yang menjadi landasan kami dalam menunjang penentuan harga wajar ini, yakni nilai tukar rupiah, PDB Indonesia, industri farmasi Indonesia, indeks angka harapan hidup Indonesia, tingkat inflasi Indonesia, dan ekspektasi pertumbuhan PDB Indonesia. Dengan keseluruhan perhitungan yang dilakukan, kami merekomendasikan buy untuk saham Sido. Berkaitan dengan resiko investasi, kita mulai dengan resiko pasar. Dalam dunia yang selalu berubah, Sido muncul menghadapi resiko fluktuasi mata uang asing. Namun, tantangan terbesar mereka bukan hanya fluktuasi mata uang asing, tetapi juga geopolitik yang tidak menentu. Meskipun demikian, Sido muncul memitigasi resiko ini dengan terus melacak perubahan nilai tukar serta mempertimbangkan aktivitas lindung nilai apabila risiko signifikan dirasa akan muncul. Sekarang, mari kita terjun ke dalam gelombang risiko pasar yang lainnya. Dari lonjakan inflasi hingga gejolak politik yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, Sido muncul berdiri kokoh di tengah badai. Strategi adaptasi yang cerdas dan kesiapan untuk berubah menjadi kunci kesuksesan perusahaan. Beralih ke ranah risiko strategik di mana Sido muncul harus menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku, Sido muncul tidak menunjukkan kelemahan tetapi keberanian untuk menciptakan solusi. Dengan inovasi dan kemitraan yang kokoh, Sido muncul mengubah risiko menjadi peluang dengan menggalakkan budidaya tanaman herbal modern melalui kerjasama dengan para petani. Kemudian, dalam risiko keuangan, Sido muncul mengukuhkan posisinya di pasar. Mereka mengelola risiko kredit dan likuiditas dengan kecermatan, memastikan kestabilan finansial yang kokoh. Selain itu, dari hasil analisis risiko kebangkrutan, Sido muncul berada pada posisi aman dari ancaman kebangkrutan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan Altman Z-Score, di mana Sido muncul memiliki skor sebesar 260,79 yang didukung oleh market cap per long term liability dan total penjualan per total aset yang masih tergolong tinggi walaupun terjadi penurunan di tahun perhitungan. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas asetnya juga menjadi salah satu faktor tingginya nilai Z-Score perusahaan. Terakhir, berkaitan dengan operational risk dari persaingan ketat hingga kemungkinan kegagalan pemasaran, Sido muncul menjelajahi medan pertempuran ini dengan keterampilan dan kecerdikan. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi dengan inovasi dan keunggulan operasional. Sido menghadirkan kebijakan keberlanjutan komprehensif yang dinamakan Sido Selaras. Sido Selaras dibangun dengan 5 pilar, yaitu pengelolaan lingkungan, bisnis inklusif, kesejahteraan karyawan, integritas produk, dan pasokan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2023, Sido mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan adanya penurunan penggunaan air bersih sebesar 17,2%, dan Sido mampu mengambil langkah untuk memanfaatkan kembali air sehingga menghasilkan nilai efisiensi air mencapai 141,6 megaliter. Kemudian dari sisi gas rumah kaca, intensitas gas rumah kaca dalam market base itu turun sebesar 78% dibandingkan tahun 2023. Sementara dari pendekatan lokasi itu turun 12,53% dibandingkan dengan tahun 2021. Konsumsi energi di tahun 2023 itu mengalami penurunan sebesar 19%, di mana yaitu sebesar 174.781 gigajoule dengan peningkatan bauran EBIT menjadi 63% yang terdiri dari biomasa ampas jamu dan juga panel surya. Dari analisis yang telah kami lakukan, kami melakukan buy untuk emiten Sido dengan target harga sebesar 815 dengan potensi upside sebesar 31,45%. Keputusan ini didasarkan oleh 3 tesis utama. Yang pertama adalah tren kesehatan dan permintaan produk herbal yang meningkat. Yang kedua adalah fase ekspansi industri kimia, farmasi, dan obat-obatan herbal. Dan juga yang ketiga adalah efisiensi operasional dan konsistensi kinerja positif Sido. Sido, Rise from adversity.